Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Pemirsa sekalian, pendengar setia, pemirsa setia channel Romeso TV, begitu juga rekan-rekan yang mendengar dari Khobar Islam Academy dan rekan-rekan RTVC yang juga telah membantu menyiarkan kajian rutin kita di malam hari ini. Malam ini kita kembali membahas kitab Bulughul Maram, kitab nikah. Persiapan bagi yang ingin menikah tentu saja mesti tahu seluk-beluk keluarga itu seperti apa. Kali ini kita bahas tentang istri, yaitu model rambut. Ini dalam pembahasan Usratun Nisa, yaitu tentang pergaulan. Bagaimana cara mempergauli istri. Sehingga hadis ini model rambut istri yang sesuai tema yang ada, dan ini pertemuan ke-31 ya. Nah, ini yang nanti kita angkat. Pemirsa sekalian, untuk pertemuan besok malam sebelumnya ada pengumuman untuk diliburkan, tapi saya tidak jadi libur. Tapi besok malam saya selingi dengan giveaway. Jadi giveaway-nya ya kita sebut kuis aja lah. Kuis dan akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Bisa jadi saya kasih diskon untuk yang mau menikah bulan ini atau mau pesan buku untuk menikah di dalam waktu dekat ini bisa dapat diskon untuk belanja, atau untuk memesan souvenir nikah berupa buku zikir di toko Ruwaifi. Ada juga buku-buku saya yang ada beberapa yang bisa saya bagi juga di lemari buku saya. Di dalam kamar itu ada beberapa buku yang nanti bisa saya bagikan. Namun kuis ini nanti seputar tema kita malam ini, ya, sekaligus murojaah, yaitu nanti saya akan susun pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin saya lebih share lebih dulu di media sosial. Tinggal ditanyakan gitu. Mungkin saya matikan komen sehingga nanti tinggal memikirkan untuk ini pertanyaannya kayak gini, atau mungkin saya taruh di story yang ada di Instagram. Ada juga kan di Facebook, ya. Nah, itu tinggal himpun jawaban-jawaban yang ada mungkin sekitar 20 pertanyaan atau 30 pertanyaan saya akan susun. Anda tinggal menjawab saja dari pertemuan-pertemuan kita yang sudah kita lewati ini. Pasti kan ada yang mencatat. Pasti juga kan ada yang sudah catat faedah-faedahnya. Nah, tinggal nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada tinggal dirangkai saja sampai sesuai dengan ini. Tapi nanti saya tetap tanya sesuai dengan urutannya. Ya, mungkin kita akan layani cuma dijawab via telepon saja. Untuk besok bisa lewat Zoom maupun lewat telepon langsung. Maka kalau ingin tahu infonya, saya biasanya taruh info juga di channel Romeso TV di bagian postingan itu, nanti tahu ada infonya, bisa ikuti itu ya. Itu bisa diikuti. Makanya yang belum subscribe channel Romeso TV segera subscribe. Juga yang belum mengikuti Instagram pribadi kami yaitu @abdutwasikal bisa follow juga, agar ada story, ada update status terbaru terkait untuk besok malam ada kuis dan giveaway. Nantikan saja, mudah-mudahan Anda termasuk yang beruntung mendapatkan hadiah buku-buku menarik dari kami di kesempatan besok. Bisa jadi dapat souvenir nikah, dapat diskon, atau bisa jadi juga dapat buku-buku yang mungkin Anda belum punya. Ya, nantikan untuk infonya, mudah-mudahan besok pagi atau besok siang sudah ada, dan nanti siap-siap untuk memberikan jawaban seperti yang tadi kami maksudkan. Baik, kita lihat hadis 1027, ini pertemuan 31. Ini cukup lama juga ya, berarti kita sudah kaji hampir 2 bulan nih ya untuk materi ini. Sekarang kita bahas hadis tentang model rambut di sini. Ini Imam Ibnu Hajar sebenarnya
membawakan hadis ini dengan tujuan, ya, beliau sengaja masukin dalam bab dalam kitab, ya, Isyratun Nisa, yaitu pergaulan dengan istri, ya. Ini tujuannya adalah supaya, saya nanti akan sebutkan perkataan dari Syekh Abdullah Fauzan, ya. Beliau katakan, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid dan juga Ibnu Abdul Hadi, bahwa hadis ini dimaksudkan untuk menyatakan bolehnya wanita berhias diri di hadapan suami, dan perlakuan seperti ini dituntut. Asalnya untuk berhias diri di hadapan suami bebas. Bebas dengan model apapun. Jadi para akhwat, mungkin ada juga ibu-ibu muslimah yang hadir malam ini, ingat model rambutnya bebas. Bentuk berhias dirinya bebas kalau itu di hadapan suami. Justru yang dibatasi kalau keluar rumah. Namun kalau di hadapan suami itu bebas. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, naha an ba'di zina, kecuali di situ ada beberapa bentuk berhias diri yang dilarang. Seperti nanti menyambung rambut, mentato, dan yang lainnya. Ya, menyambung rambut, mentato, dan yang lainnya. Nah, kita lihat ini hadisnya sepertinya singkat. Mungkin sekitar 10-15 menit saya sampaikan materi. Maka yang mau bertanya, silakan langsung tuliskan pertanyaannya di komentar YouTube. Pertanyaan umum juga tidak apa-apa, tidak kaitannya dengan materi, silahkan. Dan siap-siap juga bisa telepon lewat call, lewat Zoom. Maupun nanti yang call langsung dari telepon Darussolihin Radio DS di 0812-281-85131. Begitu juga mendengar lewat Instagram maupun Facebook, bisa bertanya langsung. Kami tidak menjawab lewat komentar atau membaca komentar yang ada di Instagram ataupun di YouTube, yang di Facebook. Bisa langsung bertanya di 0812-281-85131, dan itu silakan disimpan sebagai nomor radio DS. Jadi setiap kali ada kajian bisa manfaatkan itu untuk tanya jawab. Sekali lagi di 0812-281-85131. Dan mulai sekarang bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang di YouTube maupun di Zoom, ada di chat. Silakan tuliskan komentar, nanti kami akan siap menjawabnya. Walaupun nanti tidak sesuai dengan tema tidak masalah ya. Walaupun tidak tema keluarga juga atau tema anak muda juga tidak masalah. Kami buka ya, siapa tahu ada yang memang kurang jelas untuk materi-materi yang kami sampaikan selama ini di channel Romeso TV, bisa tanyakan pada malam ini juga. Dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, Nabi SAW la'anal wasila wal mustausila wal washima wal mustaushimah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW itu melaknat al-wasilata, orang yang menyambung rambut, wal mustausilah, dan orang yang meminta disambung rambutnya. Mustausilah ini yang meminta. Kalau wasilah itu yang menyambung. Nah, ini jadi konsumennya di sini ya. Wal washima wal mustaushimah. Begitu juga untuk orang yang mentato. Begitu juga mustaushima, orang yang meminta untuk ditato. Dua hal berarti di sini yang dilarang dalam hadis ini. Ya, dua hal yang dilarang dalam hadis ini. Nah, coba kita lihat hadis ini muttafaqun alaih, riwayatkan oleh Bukhari dalam tentang masalah pakaian, malah yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini bab al-mausulah, yang disambung. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini menunjukkan ada doa laknat.
Laknat sendiri kita sudah tahu itu jauh dari rahmat Allah. Di sini katakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, at-tardu wal ib'adu an rahmatillahi ta'ala. Jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Ini dari Allah. Ya, artinya ini laknat. Kalau Nabi SAW doakan berarti Nabi doakan untuk jauh dari rahmat Allah. Namun kalau itu ada laknat yang ada pada manusia, kalau manusia misalnya ucapkan laknat, berarti ini maksudnya adalah mencela, mendoakan jelek. Dan yang dimasukkan dengan wasilah dan mustausilah, ini katakan oleh Harawi, wasilah dan mustausilah ini pada rambut. Yaitu dia sambungkan rambut yang satu pada rambut yang lainnya. Rambut seseorang dengan rambut yang lain. Yang kita bisa lihat pada wanita yang pakai rambut palsu, konde, ya, wig. Ya. Ini dilarang di sini. Sebenarnya bebas dia mau bermodel rambut apapun. Mau rambutnya lurus, mau rebonding, kayak mau keriting, kayak bebas. Tapi kalau sudah modelnya seperti ini dilarang karena hadis yang melarangnya. Tugas kita cuma sami'na wa ta'na saja. Juga ada al-washima wal mustaushima. Orang yang mentato dan yang meminta ditato. Kita tahu kan tato itu dari mana kan? Dari jarum kemudian ditusukkan pada kulit ya, sampai muncul gambar-gambar tertentu. Dan lebih cenderung identik itu bukan orang-orang yang baik ya. Orang yang mentato itu. Persepsi kita ketika kita tahu orang ini mau mentato diri, kita tahu ini. Karena dia putuskan dirinya untuk mentato sendiri itu berat bagi dia. Dia timbang-timbang dulu. Kalau belum siap menerima tato tadi, paling dia tidak akan lakukan. Nggak mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang biasa ke masjid. Dia jadi imam masjid ataupun jadi orang yang perhatian pada ibadah. Itu gak mungkin lakukan. Ini orang-orang yang jauh dari agama saja yang melakukan tato tadi. Nah sekarang kita lihat kesimpulan dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan dalil diharamkannya menyambungkan rambut. Yaitu wanita tidak boleh menyambungkan rambutnya dengan rambut yang lain dengan tujuan untuk berhias diri. Walaupun suami yang minta. Jadi kalau dalam hal berhias, namun itu dalam hal yang haram, permintaan suami tidak dipenuhi. Ya, permintaan suami dalam hal ini tidak dipenuhi. Kalau itu dalam hal yang lainnya yang mubah-mubah saja bisa dipenuhi. Misalnya tadi ya, suami minta rambutnya diluruskan karena agak-agak keriting sih rambut istrinya ini. Gak masalah dipenuhi. Namun kalau sudah hal yang haram seperti ini menyambungkan rambut gak boleh. Karena di sini doakan laknat. Al-wasilah wal mustausilah. Menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Dan ini kalau didoakan laknat kata para ulama. Ini masuk golongan al-kafir. Tentu ada dengan jenis ikatan-ikatan tertentu. Ya kayak ikatan rambut gitulah. Dia sambungkan di belakangnya. Ini bukan rambut dengan rambut yang disambungkan ya. Dan itu tidak mirip rambut. Beda kalau disambungkan dengan sesuatu dan itu mirip rambut ya. Seperti wig kan rambut palsu ya. Maka kalau dilihat seperti itu ya tidak ada larangan. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang melarangnya di situ. Bahkan dikatakan dari jumhur. Namun ada yang katakan tidak sampai seperti tidak sampai diharamkan seperti perkataan Ibnu Qudamah dan ulama-ulama yang lainnya. Karena itu tidak disebut dengan menyambungkan. Karena kan ditambahkan dengan
model lain. Bukan dengan model rambut gitu. Nah, Syekh Abdullah Fauzan sendiri mengatakan kalau rambut disambung dengan rambut itu mamnu, nggak boleh. Namun ketika menyambungkannya dengan kain tertentu, jenis bahan yang lainnya bukan rambut dan bukan mirip rambut, maka seperti itu la ba'sa. Tidak masalah. Karena kita tidak sebut juga dia itu menyambung rambut. Kalau kita sebut dia itu wasil, penyambung tadi itu menyambungkan rambut dengan rambut. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, haramnya tato. Dan Nabi SAW itu melaknat al-washimah wal-mustaushimah. Melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Dan melaknat ini cuma ada dalam perbuatan yang haram saja. Melaknat ini cuma ada dalam perbuatan yang haram saja. Nggak mungkin yang di luar itu. Dan di sini orang yang mentato itu telah merubah tagyir khalqillah, telah merubah ciptaan Allah. Karena ini kan diubah, itu bagian kulitnya itu diubah dengan sesuatu yang permanen di situ. Walaupun ada juga tato yang tidak permanen, namun seperti itu tidak boleh. Dan dia termasuk ketika mentato juga jarum masuk, dia menyiksa dirinya di situ. Ini beda kalau ada orang itu yang berobat, ya dia itu berobat ya. Terus ada bekas tanda gitu, itu bukan maksudnya tato di situ. Maka kata Syekh Abdullah Fauzan, beliau katakan ya kalau bisa tato itu dihilangkan dengan diobati dengan cara tertentu. Kalau memang sesuatunya dengan cara itu melukai, jika itu sampai merusak diri, atau sampai organ tubuhnya itu hilang, atau terjadinya sesuatu, maka tidak wajib untuk dihilangkan. Berarti kalau ada mudorot untuk hilangkan tato tadi, berarti tato tersebut tidak wajib dihilangkan. Cukup tobat kata beliau. Dan sekali lagi kaitannya pembahasan rambut dan tato ini, maka model rambut ibu-ibu muslimah, model rambut para istri untuk suaminya bebas selama itu tidak dilarang oleh syariat. Sampai pun dalam hal mewarnai rambut. Kecuali mewarnai warna hitam ya. Sampai pun dalam hal mewarnai rambut. Jika memang itu permintaan suami tidak masalah. Menurut sebagian ulama. Kalau saya lebih prefer untuk muslimah, dia bisa mewarnai rambutnya kalau sudah tumbuh uban, itu lebih aman. Dia memirang ya dari warna hitam kalau sudah uban. Dia bisa memirang rambutnya. Adapun model rambut bentuknya bagaimana, ada poni atau tidak, ya mau diluruskan atau tidak seperti yang kami sebut tadi, maka itu bebas, tidak diatur, artinya selama tidak melanggar syariat, sah-sah saja dengan model-model rambut yang macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita bahas ya, ingat kuis dan giveaway. Tunggu saja infonya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada akan kami share lebih dulu insya Allah. Baik, kami buka lewat Zoom, monggo silahkan. Pertanyaan. Masih ada waktu sekitar 35 menit. Baik Ustadz, silakan Ummu Saimah. Ummu Saimah.
Mungkin saya baca via chat terlebih dahulu ya Ustadz. Ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana mau tanya, kalau sudah terlanjur ditato dan terus bertobat tapi tato susah dihilangkan, apa tetap dilaknat? Syukran Ustadz. Tadi yang penting tobat. Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Namun kalau menghilangkannya ada mudarat, maka dibiarkan saja. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Nah, via audio silakan Ummu Saimah. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Tadi bagaimana kalau misalkan kan kita diikat rambut itu tidak apa-apa, tapi kalau sampai meninggi itu. Meninggi. Kalau tinggi Berarti di atas sini. Jadi punuk unta, nggak boleh. Itu model rambut yang terlarang. walaupun di rumah, Walaupun di dalam rumah. di dalam rumah, Pekerjaan. tetap baiknya dihindari. Ya, baterainya mau habis yang MacBook. Ya, ada lagi? Wa iyyakum. Silakan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Maaf Ustadz, izin bertanya, ini di luar tema ya Ustadz. Ya, silakan. Boleh. Saya dapat titipan pertanyaan. Ya. Gini Ustadz, teman saya itu kan suaminya selingkuh ya, dan Benar. banyak hutang. Nah, apa istrinya ini disuruh ikut mikir gitu loh Ustadz. Nah, sedangkan apa? Disuruh istrinya mikir itu sekarang utang. udah enggak. Disuruh memikirkan Disuruh utang. ikut mikir utang, iya. Nah, sedangkan apa istrinya itu tidak diberi nafkah batin dan istrinya itu selalu disuruh ngalah sama selingkuhannya gitu Ustadz. Dia itu bingung, sedangkan si istri ini keadaan sekarang hamil besar dan mau melahirkan gitu loh Ustadz. Dan beliau juga punya 2 anak yang masih kecil. Itu baiknya gimana ya Ustadz, solusinya buat dia gitu Ustadz? Apakah dia si istri ini lebih baik meminta cerai atau tetap bersabar? Tergantung si istri nih, dia pandang yang jadi masalah apa ya, bertahan ataukah mau minta cerai sih. Tapi kalau lihat keadaan dia hamil tua, saya sebenarnya kasihan banget itu. Terus di keadaan seperti ini suaminya selingkuh lagi. Musibah banget ini. Jadi mungkin solusinya dia sabar-sabar dulu. Ketika sudah melahirkan dan tidak putuskan lagi coba. Oh gitu. Tapi gini Ustadz, suaminya itu minta izin, sebenarnya pengen ini loh Ustadz kayak pergi jauh gitu, kayak merantau. Tapi kita kan juga nggak tahu, maksudnya si istrinya kan nggak tahu, soalnya yang suaminya itu memang suka gitu loh Ustadz, kayak main cewek kayak gitu loh Ustadz. Takutnya nanti kan si istri ditinggal itu nanti kayak ditinggalin masalah hutangnya itu loh Ustadz. Jadi dia kayak apa ya, kayak dikejar-kejar hutang gitu loh Ustadz. Takutnya istrinya kayak gitu. Jadi istrinya yang berutang suami, tapi mungkin pakai nama istri kali ya. Gimana Ustadz? Mungkin pakai nama istri ya ketika berutang. Kenapa Jadi suaminya itu hutang. Terus? Iya Ustadz, jadi gini Ustadz, istrinya tuh nggak pernah tahu dia hutang itu uangnya dipakai buat apa, itu nggak pernah tahu Ustadz. Tahunya itu cuma setiap hari ada orang ke sana nagih hutang, sedangkan si istri nggak tahu apa-apa Ustadz. Si istri itu setiap harinya hanya dikasih nafkah sama suaminya gitu aja sih Ustadz. Dia nggak tahu hutang-hutang itu buat apa. Ya, taib. Saya bahas lebih sederhana lagi, Bu. Nanti ini soalnya terlalu panjang, nanti ada masalah. Jadi saran saya, si ibu tadi suruh sabar dulu. Tunggu sampai dia melahirkan saja. Gitu saya saran saya. Oke? Ya. Baik. Waalaikumsalam. Silakan yang lainnya, monggo. Selanjutnya silakan Ibu Anissa. Ibu Anissa, silakan Bu. Mungkin Insan kali ya. Yes, ya.
Ya, Bismillah, Ustadz mau bertanya Ya, mengenai sodakoh untuk orang tua yang sudah meninggal atas nama kita, anak itu diperbolehkan tidak ya Ustadz? sodako atas nama Orang tua yang sudah meninggal, jadi anak sodakoh atas nama orang tua yang boleh, sudah dan meninggal. itu nyampe, dan ini sepakat ulama nyampenya. Terus kemudian diniatkan dalam hati aja atau nanti misalnya kita kasih itu boleh dilafadzkan ini untuk orang tua saya gitu atau gimana Bisa Ustadz? dilafazkan, bisa dalam hati. Dalam hati pun Oh sudah sah. gitu. Oh iya. Terus Ustadz mau tanya lagi yang kedua. Nah di keluarga besar anak itu kan masih mengadakan tahlilan dan acara-acara yang itu ya Ustadz ya yang bid'ah. Nah, kadang jadi kumpul keluarga ketika acara itu. Ya, Kemudian Ana sering tidak menghadirinya gitu Ustadz. Nah, tapi jadi bahan pembicaraan. Kalau seandainya Ana bantu untuk acara itu sama aja apa diperbolehkan atau tidak Ustadz? yang jelas salah semuanya. Gitu. Jadi nggak boleh ya Ustadz ya? Gini, saya kasih solusi, jangan dulu bilang nggak boleh. Masalahnya kita itu hidup tidak selamanya itu mulus dan lancar-lancar saja. Ya, pasti ada yang suatu waktu kita akan ketemu dengan dua mudorot yang mesti kita pilih salah satu. Jadi tidak semuanya ibu itu mesti jalani semuanya baik, semuanya enggak. Pasti akan ketemu satu keadaan itu dua mudorot ketemu sekaligus. Saya enggak hadir itu kena masalah, saya hadir itu acara bermasalah. Maka solusinya adalah cari mudorot yang lebih ringan. Ambil mudorot yang lebih ringan. Paham ini Bu? Contohnya apa Ustadz ambil mudarat? Ya itu contoh coba. Kalau nggak hadir apa resikonya? Ya itu jadi bahan pembicaraan. Bahan pembicaraan. Kalau hadir apa masalahnya? Yang menghadiri acara bid'ah. Nah, mana yang lebih ringan? Yang lebih ringan. Ini ya Ustadz ya, hadir ya Ustadz ya. Hadir. Tapi mungkin cuma di belakang, nggak usah ikut di acara inti. Karena kalau konflik dengan keluarga itu sulit sembuhnya. Konflik ini sulit diselesaikan, maka konflik dikurangi. Paham ya? Iya Ustadz. Iya. Nah, berarti kalau anak, iya tadi dibilang membantu. Iya sudah Ustadz, terima kasih ya. Iya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Satu lagi sebelum saya balik ke telepon, saya beralih ke telepon, monggo. Sama di YouTube juga banyak nih. Nah, Ustadz, saya bacakan via chat. Bismillah, Ustadz, apakah boleh akhwat yang belum menikah ingin smoothing atau bonding rambut? Apa hukumnya smoothing atau bonding rambut, Ustadz? Masih boleh-boleh saja, nggak masalah. Kalau besok suami yang minta malah menjadi wajib nanti. Satu lagi, di chat coba. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam Apakah ada warahmatullahi wabarakatuh. tuntunannya apabila kita mendapat haid untuk membaca doa haid? Dan apa ada perbedaan antara mandi haid dengan mandi junub? Taib. Kalau yang pertama tidak ada, kalau yang kedua perbedaan mandi haid dan mandi junub, kalau menurut jumhur ulama nggak ada perbedaan. Tapi kalau menurut mazhab Hambali ada perbedaannya dari sisi ketika mandi haid si wanita melepas ikatan rambut. Namun kalau jumhur kebanyakan ulama tidak mensyaratkan melepas tadi. Cuma disunahkan saja, nggak lepas nggak apa-apa. Dan ini yang lebih kuat karena ada riwayat dari Aisyah. Aisyah itu pernah menegur Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ketika itu berfatwa kepada para wanita. Ya, dia berfatwa kepada para wanita. Coba para wanita ini kalau mandi haid atau kalau mandi, pokoknya mandi secara umum ya, mandi haid maupun mandi junub. Itu tolong ikatan rambutnya dilepas. Maka spontan ketika itu Aisyah katakan, ini sungguh aneh sekali apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr ini. Kenapa dia tidak minta sekalian wanita-wanita itu botak kepalanya? Karena masalahnya ada rambut ya, memang harus repot kayak begitu, repot sekali kalau disuruh lepas ikatan kan. Kenapa dia tidak minta sekalian digundul kepala si wanita tadi? Ya.
Saya ini, kata Aisyah, saya ini mandi bersama Nabi SAW. Berarti mandinya umum ya. Mandi, bisa mandi haid, bisa mandi junub ya. Saya mandi bersama Rasulullah SAW. Saya itu tidak pernah itu lepas ikatan rambut tuh. Ini kata Aisyah. Maka jumhur berpendapat melepas ikatan tadi tidak sampai wajib. Ya, disunahkan saja. Sehingga kalau ditanya ada perbedaan atau tidak, menurut pendapat jumhur ulama, kecuali mazhab Hambali ya, itu tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Wallahu alam, ini dalil yang lebih kuat. Baik, saya beralih dulu ke YouTube. Kalau ada telepon langsung silakan ya. Ada? Angkat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, dengan siapa, dari mana? Ummu Ubaid, faddal. Silahkan Ummu Ubaid. Ini resmi KUA apa bukan? Bukan. Ya sudah. Coba nanti kalau resmi KUA silakan tanya ke KUA. KUA punya prosedural untuk perpindahan wali. Peralihan wali. Sudah Jadi ada urutannya. diperbolehkan ya Ustaz? Saya bukan bilang perbolehkan. Ada urutan. Makanya saya tadi kalau tanya KUA, KUA itu kasih urutannya. Kenapa nggak nikah lewat? Kenapa pertanyaan ini? Pertanyaan ini kenapa tidak nikah lewat KUA? Maksudnya Ustaz? Kenapa yang nanya ini tidak nikah lewat KUA? Poligami Ustaz. Tahu nggak ada mudorot dan manfaatnya? Tahu nggak? Iya tahu Ustaz. Ya sudah. Tapi hukumnya Ustaz? Saya tidak masalah hukum, masalah hukumnya sah. Mudorotnya ada. Sah. Iya Ustaz, semua ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensi, tapi bagi wanita yang tidak punya ikatan, tidak punya kekuatan hukum di KUA, mudorotnya lebih besar bagi dia. Nah Ustaz. Sekarang kalau misalnya mau gugat cerai, gugatnya ke siapa? Nah. Baik. Kalau ada pembagian waris, mau minta tuntutan waris siapa? Dia punya kekuatan hukum apa? Nah Ustaz. Paham kan? Nah. Saya pakai logika aja nih sebelum saya turunkan dalil nih. Iya. Saya tidak mempermasalahkan akad nikah yang di KUA tidak ada gitu, tidak. Namun mudorotnya bagi seperempuan itu lebih banyak dibandingkan kalau dia nikah resmi lewat kantor urusan agama. Kalau ditanyakan lagi, ya, kalau ditanyakan lagi, dulu kan zaman Nabi nggak ada nikah-nikah resmi kayak begitu. Ini bukan masalah tidak ada. Dulu ada Nabi SAW. Kalau mereka mau gugat cerai, mereka datang kepada Nabi. Sekarang, kalau punya masalah kayak gitu, mau datang ke siapa? No. Paham ya? Paham Ustaz. Baik. Allah Jazakallah khairan Ustaz. Iya, baik. Masih lewat Zoom lagi. Bolehkah memilih tanggal nikah misal tanggal 20 bulan 10 tahun 2020 dengan alasan tanggalnya cantik? Ya, dari sisi memilih seperti itu ya monggo, silakan saja. Yang penting tidak punya keyakinan khusus. Apakah melihat aurat di kartun dihukumi sama seperti melihat manusia asli? Kalau di kartun tetap sama ya. Maksudnya kan efek dari melihat aurat itu mengundang syahwat. Kalau itu juga dari gambar itu mengundang syahwat sama gitu. Maka baiknya dihindari. Tidak memandang seperti itu. Apalagi memandangnya lama-lama juga dengan syahwat. Nggak boleh. Apakah ini saya jualan makanan dan salah satu pelanggan saya ada yang pegawai bank. Bagaimana hukum transaksi dengan pegawai bank tadi? Karena harta dia belum jelas ya. Ya, dia punya pekerjaan yang haram, tapi kan dia punya sesuatu lain lagi yang dia dapati dengan cara yang halal, itu masih ada kemungkinan.
maka hartanya masih bercampur. Bertransaksi dengan dia masih dibolehkan. Kecuali kalau kita tahu murni harta yang dia bawa haram. Murni ya. Maka baru tidak bertransaksi dengannya. Bolehkah kita belajar tahsin Al-Quran pada ustadz yang bukan sunnah? Dan apakah boleh kita belajar tafsir kepada ustadz yang bukan sunnah? Lebih baik cari yang lebih kenal sunnah. Afwan ustadz, misalnya seorang istri bersemir warna-warni. Ya, semir warna-warni, boleh nggak ustadz? Tetapi ternyata mirip orang kafir. Nah, kalau mirip seperti itu baiknya dihindari. Jadi menyemir yang biasa saja. Tapi nanti menyemir nanti lihat dari sisi semirnya itu bagaimana, apakah membentuk lapisan baru di rambut ataukah tidak. Takutnya nanti menghalangi air masuk pada kulit rambut. Ya, itu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, saran saya tadi lebih bagus menyemir rambut ini dilakukan ketika rambut sudah beruban, itu lebih aman. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Halo, Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Mau tanya nih Ustaz, J, tapi di luar tema ya. silakan. Gini Ustaz, kalau misalkan mau ganti barang gitu, Ya, mau ganti barang, ini barangnya ragu gitu, jumlah yang digantinya itu berapa, tidak ingat. ya, Tapi kemungkinannya yang itu 3 gitu, kemungkinan 3. Kalau misalkan diganti 4 itu gimana Ustaz? nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Iya, itu bukan riba. Bukan riba ya? Iya. Terus pertanyaan lagi Ustaz. Apa hukumnya menggunakan barang yang barang sabun wajah? Itu barangnya itu tidak ada label halal, terus yang jualnya itu non muslim. Yang produksi siapa? Non muslim yang produksi. Enggak, ini barang apa tadi? Sabun ya? Iya, sabun wajah. Asalnya boleh digunakan. Boleh. Iya. Tapi nggak ada label halalnya Ustaz. Tidak semua label halal jadi haram gitu. Apakah segala sesuatu yang tidak ada label halal semuanya jadi haram? Itu tergantung juga kayak Ustaz. Enggak, Dengan kaidahnya bahannya. bagaimana kaidahnya? Saya ini nggak tahu nih ada bahan yang saya pakai ini ya. Pembersih muka misalnya. Saya nggak tahu itu nggak ada label halalnya. Apakah jadi haram? Kaidahnya dari mana bilang itu haram? Ya, paham Ustaz. Iya. Kalau haram datangkan dalil. Kalau saya bilang halal saya nggak perlu datangkan dalil. Kalau bilang haram malah disuruh mana dalilnya itu haram? Karena kan asalnya mubah, boleh. Mau beralih pada haram harus datangkan dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Iya. Berarti kembali ke hukum asal. Iya. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Ji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita berambut pendek tapi tidak menyerupai laki-laki? Boleh. Rambutnya pendek boleh, yang penting rambutnya nggak tomboy kayak laki-laki. Baik, ada tanya langsung lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ahlan, Ustaz? dengan siapa di mana ini? Dengan Ummu Furqan. Ummu Furqan, fadl. Ya, jadi begini Ustadz, apa hukumnya seorang istri itu rebonding dan smoothing, tapi hanya, maksudnya dia kan di luar rumah itu kan pakai jilbab gitu ya. Iya. Itu boleh nggak ya Ustadz? Itu siapa yang suruh, Bu? Misalnya suami yang suruh, Ya sudah, boleh. ya cuma ingin cantik di depan suami kayak gitu. Iya, berpahala insya Allah. Masya Allah. Iya. Ya udah, seperti itu aja Ustadz. Ji. Jazakallahu khair. Wa iyakum. Jadi nanti sekaligus jawaban untuk yang lainnya juga kalau tanya tentang rebonding, smoothing tadi ya. Ada artikel saya juga di rumesa.com yang sudah membahas tentang masalah ini. Bolehkah wanita tadi sudah berambut pendek terus? Ustadz, ukuran panjang rambut istri itu seberapa panjang atau pendeknya juga diperbolehkan? Pendek boleh, yang penting tidak mirip laki-laki, panjangnya terserah. Yang penting rambut bisa diurus.
dan juga nggak banyak kutu. Gitu aja kaidahnya. Baik, ada yang tanya lagi silakan. Fadol. Lewat telepon silakan. Assalamualaikum. Cut. Baik, ini ada lagi sebentar, ini malam ini banyak sekali nih, karena saya suruh buka pertanyaan dulu sih. Aduh. Nah ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Hari di Tangerang, Ustadz. Silakan Pak Hari. Ustadz Afan, di luar tema. Ya, fadol. Jadi beberapa kali saya dapat ikut sholat di belakang imam. Iya. Terus lama dia. Apa yang saya baca ketika saya selesai? Ini sholat apa ini? Baca, saya selesai baca apa? Surat apa, selesai baca di ruku, itidal atau sujud, Ustaz? Oh, jadi ini di luar bacaannya. Jadi ketika ruku dia lama gitu ya. Itidal dia lama, sujud juga dia lama gitu ya. Bapak tinggal ulangi bacaan tadi saya. Misalnya di ruku ya. Subhana rabbil azim, diulang lagi. Subhana rabbil azim, diulang lagi. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Terus. Karena bacaan ini tidak ada batasannya. Oh, Masya Allah. Iya. Ketika itidal. Itidal ada beberapa model bacaan. Ada Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana lakal hamdu, ada dengan tambah mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, dan ada lagi bacaan yang lebih panjang lagi dari itu. Kalau dia misalnya imamnya belum juga sujud, tambah lagi bacaannya. Tapi kalau hafal gitu, kalau nggak hafal ya berarti diam saja. Kalau tidak yang sujud juga sama, bisa diulang-ulang subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Gitu berulang kali. Satu lagi Ustadz. Iya. Untuk yang ketika kita sujud, sama posisinya lama juga. Iya. Kita pengen doa gitu, Tad. Bisa tambah doa lagi boleh. Doanya itu kalau bahasa Arab sedikit yang saya hafal, tapi boleh nggak di luar bahasa Arab dengan doa kita? Boleh di dalam dengan bahasa Indonesia. Pakai bahasa kita sendiri gitu. Boleh pakai bahasa kita sendiri, tapi tidak dilafadzkan. Gampangannya gini, di dalam batin atau mulutnya nggak komat kamit. Oh. Kalau mulut komat kamit itu namanya baca di lisan. Baca di lisan disyaratkan bahasa Arab kalau dalam sujud. Oh gitu ya. Iya. Syukran Ustadz, informasinya, pencerahannya. Iya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk menikah dengan syar'i tanpa ada campur baur dan tanpa musik? Nah, ini termasuk rekan-rekan muda yang sering nanya dan seperti ini. Saya selalu sarankan, pokoknya kalau tidak bisa lobby banyak ngalah. Karena ada yang baru tahu hukum ini pas mau beberapa hari sebelum menikah. Atau dia telat untuk memberitahunya, atau dia mau melobi orang tua, nggak bisa. Orang tua tetap ngotot seperti itu ya. Kamu mau menikah atau enggak gitu loh. Karena kalau masalah ini diurus begitu panjang, bisa jadi orang tua batalkan pernikahan, keluarga besar itu marah, mudaratnya lebih banyak, maka ditimbang-timbang lagi. Gitu ya. Baik. Telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Anak Kurnia, Ustaz, dari Jogja, Ustaz. Silakan Mas Kurnia. Ustaz, mau tanya, Ustaz, Iya. Biro Jodoh Rumah Iso masih buka, Ustaz, untuk ikhwan, Ustaz? Ikhwan masih dibuka. Nah, bagaimana cara daftarnya, Ustaz, Afwan, Ustaz? Ya, hubungi teleponnya dong. Nomor yang Bunda Rizky masih aktif, Ustaz? Masih. Sudah ganti sama 0822 42 74 kali 33. Nah, Ustaz. Satu lagi boleh, Ustaz? Iya, silakan. Kesempatan ini mungkin kalau boleh mohon doanya, Ustaz, supaya saya bisa istiqomah. Kajian kan saya udah lama nggak kajian dengan langsung, Ustaz, hanya lewat streaming. Ini mudah-mudahan tetap bisa istiqomah, Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah terus. Allah yabarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya balik lagi ke Zoom dulu, baru saya habiskan yang di YouTube nih. Monggo kesempatan terakhir di Zoom, silakan. Silakan
Silakan Ibu Wiwit. Ibu Wiwit Widiawati, silakan Bu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan perias pengantin? Dia kan merias wajah pengantin wanita ya, dan tidak semua ada di ruang khusus. Kadang-kadang kan kalau yang umum itu masih dipajang kelihatan dengan sama ikhwan yang lain gitu. Itulah masalahnya problem para perias wajah tadi. Saya nggak ada solusi itu Bu. Gitu ya tadi. Iya. Tapi dengan menyambung termasuk kalau memasang bulu mata itu atau kontak lens itu termasuk yang tidak diperbolehkan, Ustaz? Memasang bulu mata apa yang disambung? Bulu mata dari imitasi sih biasanya dari ini, terus tapi nanti pakai lem, selesai acara dicabut lagi, dilepas gitu, dilem. Dilem ya? Iya, tapi nanti selesai acara biasanya dilepas, bukan extension ya. Kalau sekarang kan ada yang tanam bulu mata. Kalau ini nggak ditanam, jadi disambungnya itu menggunakan lem, tapi pada saat setelah selesai acara bisa langsung dilepas lagi. Dari sisi menyambungnya mungkin nggak masuk menyambung ya, karena itu bukan rambut dengan rambut, tapi itu rambut dengan kulit gitu. Iya kan? Gitu. Tapi dari sisi berhias dirinya yang ini nanti bermasalah karena masuk golongan tabarruj. Iya. Gitu ya? Iya. Baik. Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan. Baik, selanjutnya lagi silakan dari Zoom. Nah, Ustaz, saya bacakan via chat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, berkaitan dengan dilarangnya berhubungan intim pada kemaluan istri pada saat haid, apakah larangan itu juga berlaku untuk wanita yang sedang nifas? Sama. Haid dengan nifas perlakuannya sama. Sesuatu yang tidak dibolehkan ketika haid maka berlaku juga pada nifas. Wanita haid tidak boleh sholat, wanita nifas juga demikian. Wanita haid tidak boleh setubui suaminya, maka wanita nifas juga demikian, sama. Terus. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan orang yang sedang sakit kanker setelah dikemo habis rambutnya, kemudian memakai wig, apakah ada uzur baginya? Walau alam, tidak ada. Saya belum tahu. Jadi baiknya tidak, tetap apa adanya saja. Dia cukup menutup kepalanya dengan jilbab. Wallahu alam. Terus. Ustadz Afwan, Ana mau tanya, kalau sudah terlanjur ditato dan terus bertobat tapi tato susah dihilangkan, apa tetap dilaknat? Syukran Ustadz. Tadi sudah dijawab, tidak dilaknat kalau dia sudah taubat. Terus. Bismillah, Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila memirang rambut akan tetapi dengan niat untuk memperindah rambutnya, dan ini seorang akhwat yang belum nikah, namun rambutnya itu awalnya warna hitam kemudian dipirang jadi warna merah maron, sedangkan orang ini telah hijrah, hukumnya bagaimana Ustadz? Ya baik, karena sudah hijrah ya, dia sebelumnya belum tahu hukumnya ya. Tidak usah diubah lagi dengan warna hitam, biar nanti berubah sendiri rambut tadi. Kalau mau ya ubah dengan warna pirang, mungkin gak dengan warna merah marun gitu ya, mungkin dengan warna pirang kalau mau ubah, tapi tidak boleh dengan warna hitam. Terus saran saya untuk berikutnya lagi, baiknya kalau mau mewarnai itu tunggu rambut uban dulu, tidak waktu muda untuk diwarnai, itu lebih aman. Terus. Bagaimana hukumnya kalau seorang akhwat dilarang potong rambut sama uminya sebelum nikah, namun setelah nikah terserah sama uminya, terserah sama suami kata uminya? Tidak masalah untuk itu. Ya terus. Silakan Bapak Ramadan Lamandi. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, izin bertanya. Silakan. Ini di luar tema, apa boleh hukumnya kita memakai baju, tapi baju itu ada bertulisan Arab, kayak taubat tapi bahasa Arab gitu. Terus kita masuk ke WC atau toilet, itu bagaimana hukumnya? Apa tulisannya? Tulisannya taubat aja gitu? Tulisannya itu
tobat tapi tulisannya bahasa Arab gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Misalnya Baru juga masuk misalnya lagi istri. tulisannya Abu Bakar, tulisannya Umar, tulisannya Ali, itu kan bukan ayat. Yang tidak Tapi boleh kan- kalau membawa masuk ayat di dalam kamar mandi, di dalam kamar kecil. Ayat, bukan nama Arab. Kalau nama Arab semuanya tidak boleh, maka orang Arab semuanya nggak boleh masukin nama Arabnya tadi di bajunya. Orang Arab lebih berat lagi itu, bukan orang Indonesia saja. Paham ya? Pak Ustaz. Nah, Ya. jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi terakhir dari Zoom. Silakan Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ya, silakan. jadi apabila kita tukar duit asing, Tukar Terus, duit asing ya. duit Terus? asing dengan nilai yang udah disepakati. Jadi misalnya udah pengen tukar duit, terus tiba-tiba azan zuhur, jadi sholat dulu, baru balik lagi. Nah, waktu balik lagi ternyata nilainya itu udah kurang dari waktu sebelum sholat zuhur. Nah, itu boleh kita tukar duit dengan waktu yang sebelum zuhur atau yang sekarang? Yang penting penukarannya tunai. Mana ketika uang mau diserahkan pakai kurs ketika itu juga. Gitu ya. Iya. Misalnya kursnya di jam 1 itu 12.000, jam setengah 1 itu 11.000, berarti dia tetap pakai 12.000 karena 12.000 dia mau tukarnya di jam 1, dia bukan jam setengah 1. Oh iya. Paham. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, saya beralih ke telepon, ada silakan. Belum. Baik, ini ada di YouTube, ini masih banyak. Apakah meluruskan rambut karena perintah suami itu harus dituruti, termasuk merubah penciptaan Allah kah? Meluruskan rambut tidak. Kalau suami suruh tetap dituruti saja apa kata suami. Apakah hukum lelaki yang menolak berjima? Ya, seperti yang kita tahu sebagai istri kan dosa besar jika menolak. Nah, apakah hukum lelaki yang menolaknya? Lelaki perlu sadar istri juga membutuhkan itu. Jadi dia harus penuhi kewajiban ini karena dia punya kewajiban bukan hanya untuk nafkah saja, namun dia punya nafkah batin juga dia penuhi pada istrinya. Baik, angkat. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana ini? Dan Ana di Sulsel, Ustadz. Sulawesi Selatan, silahkan. Iya, izin bertanya Ustadz. Ya. Ini di luar tema ya Ustadz ya. Silakan. Ya, bagaimana Islam memandang orang yang katanya punya sixth sense gitu Ustadz? Apa? Yang katanya bisa baca karakter orang, bisa Terus? sampai ada yang bisa melihat makhluk halus begitu. Indigo berarti? Iya. Ya Terus? mungkin. Yang ditanyakan itu. apa? Itu memang ada atau gimana Ustadz? Ada, tapi dia orang aneh. Oh gitu. Iya. Karena makhluk goib asalnya tidak bisa dilihat. Kalau dia bisa lihat berarti dia yang aneh. Oh. Iya kan, setan kan tidak bisa dilihat. Kok dia bisa lihat setan? Dia yang aneh berarti. Karena di luar manusia normal. Dia tidak normal. Oh iya Ustadz. Iya. Iya, satu lagi Ustadz. Iya. Jadi tadi itu ada teman Ana yang curhat. Dia itu katanya sedang ta'aruf dengan seseorang. Iya. Nah kemudian ada temennya lagi yang bilang ke dia kalau berdasarkan sixth sense-nya dia melihat bahwa si Ikhwan itu orangnya matre, orangnya ganjen sama cewek atau gimana. Dia tahu dari mana? Jadi, katanya itu dia bisa baca karakter orangnya gitu. Enggak usah dipercaya. Tadi kan sudah saya bilang, kalau dia percaya berarti dia percaya pada orang yang nggak normal. Gitu ya Ustadz ya. Iya. Berarti kalau misalnya misalnya Ustadz ada ikhwan yang bisa yang mengaku punya sixth sense kayak gitu, terus ta'aruf, itu diterima apa ditolak aja Ustadz? Kalau nggak kuat menghadapi dia, ditolak aja.
Iya. Ya, baik. Terima kasih Baik. Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus masih ada lagi ini. Jika mengkodok puasa tidak bisa selesai dalam kurun waktu 1 tahun hingga bertemu Ramadan berikutnya, bayar fidyahnya cukup 1 kali atau lebih dari 1 kali. Tergantung ya, ini kalau punya uzur maka tidak perlu ada fidyah. Kalau tidak punya uzur, dia sengaja tunda-tunda, baru nanti ada tambahan fidyah. Telepon lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Bu Guru Ustaz. Iya, monggo. Ustaz, saya mau ini, kan saya masih tetap ingin keluar dari PNS, tapi seperti keluarga atau suami kan belum setuju. Terus gini Ustaz, saya itu kan masih kayak ya kesel gitu sama keluarga. Kemudian dalam hati saya, kalau seandainya saya nanti mau di akhirat, kan kita kan hitung-hitungan Ustaz ya. Ya jangan salahkan saya kalau saya menyeret keluarga gitu, karena pada saat saya kerja menjadi guru ini, gibah itu nggak bisa saya tinggalkan gitu Ustaz. Saya sulit sekali untuk menghindar. Karena kadang teman-teman saya itu kan masih menghibah, jadi kemudian banyak masalah di sekolahan. Jadi itu yang saya takutkan tiap hari gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apakah saya ini salah ya? Kalau saya kayak dendam gitu. Ya sudah, nanti kalau saya di akhirat nanti saya masuk neraka. Dibiarin saja, Bu. Dibiarin saja. Maksudnya gimana? Yang tadi gibah itu gibahin siapa? Itu kan gibahin kepala sekolah saya itu kan memang banyak masalah Ustaz ya. Kayak dugaan korupsi, kemudian kebijakan-kebijakannya kayak gitu. Jadi kita sering ngomongin gitu. Ibu nggak usah turut-turut campur untuk ngomongin juga, biarin aja mereka, tinggalin. Nggak bisa Ustaz, susah gitu. Kalau nggak nasihati, apa manfaatnya bicarakan itu kalau nggak ada bukti? Iya kan kayak misalnya kebijakan jadwal, kebijakan pembagian apa kemudian kalau dibicarakan untuk memperbaiki nggak apa-apa. Kalau nggak ada solusi cuma ceritakan aib saja nggak boleh. Makanya itu Ustaz, saya tuh sulit menghindar itu di sekolahan itu karena kan ada guru senior itu yang tentang dosa gibah. Kadang saya tuh ngomong udah jangan gibah, tapi kan tetap aja dan saya tetap bisa dengar gitu nggak Ustaz. Ya nasihati semampunya dan tidak usah dengar. Kalau mereka tidak ada perasaan sama suami tadi gimana Ustaz? Saya dosa nggak ya? Apa? Perasaan saya sama suami itu kan kesel gitu. Terus kalau seandainya saya ada dosa di dalam pekerjaan saya nanti nanti kita saling menuntut gitu Ustaz. Jangan kayak begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Karena kan saya masih kerja di guru ini ya karena bertahan karena untuk keluarga aja gitu Ustaz. Ya sementara seperti itu dulu, Bu. Oh iya sih. Baik. Nih, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca ini beberapa kali terakhir. Apa boleh sunnah di malam pertama ditunda ke malam lainnya karena ada kendala? Boleh saja. Ustaz, bolehkah wanita mengeriting rambut? Boleh. Bagaimana jika suami ingin istri mengganti gaya rambut seperti artis bule yang menarik bagi suami di film? Ini karena suami gak jaga pandangan, dia bandingkan istri dengan bintang-bintang film. Suaminya suruh tobat nih ya. Gak kayak gitu dong. Untuk bandingkan istri. Kalau mata suami gak dijaga, akhirnya dia banding-bandingkan dengan istrinya di rumah tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam 9 lebih. Saya nanti umumkan untuk giveaway tadi ya. Untuk umum sebenarnya, manfaatin untuk besok insya Allah. Kita ketemu lagi pada pertemuan esok hari. Dan bisa sampaikan pada yang lainnya lagi. Nantikan saja yang belum subscribe, segera subscribe. Ini nanti saya akan taruh di postingan. Kemudian yang belum follow Instagram kami bisa follow juga. Termasuk juga untuk Facebook akan kami sebar semua untuk masalah giveaway. Ya, pada pertemuan besok malam. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.